أشهد أن لا إله إلا الله. حمدا وشكرا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إن الله تقبل منا منكم تلاوة القرآن من أمة محمد رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita rahmat, nikmat serta seluruhnya kita rasakan pada hari ini, Jumat yang berbahagia ini. Kita berada di bait Allah, kita berada di rumah Allah dalam rangkaian ibadah sholat Jumat yang setiap hari Jumat kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan tiada tinggalnya setiap hari Jumat kita laksanakan, jadilah kita hamba yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sahabatnya juga lah yang kita harapkan hingga di yaumil mizan nanti insyaallah yasfa'u indahu ila biizni, izin Allah mendapat syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Hari ini sama kita ketahui tinggal beberapa hari lagi kita memperingati harinya hari besar Indonesia, yaitu 17 Agustus. Kita sama tahu bahwa hari-hari itu hari-hari proklamasi atas kemerdekaan umat Islam khususnya dan umumnya umat muslimin dan umumnya Indonesia seisinya seantero dunia ini. Maka hal ini wajar dan pantas Allah mengenangkan kepada kita untuk memberi suatu jasa, untuk mengingat, untuk mengintrospeksi diri kepada Allah pahlawan yang kita ketahui hari ini dan mungkin seterusnya setelah kita tiada, hari-hari 17 Agustus atau hari-hari besar lainnya insya Allah diperingati dengan anak-anak cucu kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Wasiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kenapa harus kita ingat sejarah? Kita ketahui 6.666 ayat itu sepertiga sejarah. Untuk apa? Sejarah untuk memproteksi diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diciptakan, bahwa kita dikasih rahmat, nikmat semuanya itu semata-mata untuk keberadaan kita masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, kita kembali ke pangkal jalan. Sejak dulu Allah juga mengenangkan kepada kita supaya mengingat sejarah. Sejarah yang paling afdal untuk kita ingat ialah perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dua ayat Allah yang menekankan kepada kita untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan. Qaulinnas kafatum inkum minallahi in kuntum minadh dhalimin. Sungguh celaka manusia yang tidak mengenang sejarah-sejarah kebaikan dalam menuntut kita orang yang terdahulu. Kenapa kita harus sejarah? Karena sejarah suatu mengantarkan kita ibadah kita kepada Allah. Kadang-kadang tanpa sejarah manusia sekarang tidak mau berbuat. Kenapa dulu tidak dibayar berbuat? Tidak digaji tidak berbuat? Allah menekankan. Hal ini kita semua minta bayaran. Perjuangan dalam apapun kita minta imbalan. Ada dua hal yang perlu kita contoh yang tidak dibayar tapi nilainya besar. Insya Allah nanti di yaumil kiamah
pribadi kita, siapapun yang menduduki jabatan ini menjadi nilai ibadah yang baik. Apa itu? Ketua BKM, ketua STM, tidak ada gajinya, Pak. Ya, tidak ada gajinya. Malah banyak celatahan omongan orang yang kurang pas. Yang ini perlu disadari. Kenapa? Karena kita kurangnya menanam kebiasaan kepada orang yang membuat jasa. Tidak ada gajinya. Andai kata ketua BKM bergaji 500, pasti menjadi suatu rebutan untuk kedudukan tempat yang basah, kepala desa dan sebagainya. Tapi kalau BKM tidak, sepanjang hidupnya, kalaupun dia tidak diganti, maka dia berpikir akan memuliakan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana merenovasi, bagaimana mendatangkan umat untuk mengisi masjid besar ini. Kita sadari. Hal ini juga tidak merupakan gaji. Tapi marilah berpartisipasi untuk meramaikan masjid ini. Supaya apa? Supaya ibadah-ibadah yang tanpa dibayar. Terlebih-lebih mungkin Allah akan membesarkan nanti di yaumil mahsyar setelah dibangkit. Demikian juga ketua STM. Tidak ada gajinya. Ya, tidak ada gajinya. Kadang-kadang bertolak-tolak, nah kau, nah aku. Tapi bisakah kita menempatkan diri sebagai posisi sebagai anggota yang siap menerima apa adanya, yang memberi saran yang baik dan bukan melecehkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain? Itu juga bertanam kepada ibadah untuk hari-hari kita mengingat kebaikan orang lain. Jasa pahlawan, kita kembali. 75% Indonesia ini yang memerdekakan umat Islam. Dari beberapa agama sadar ini akan kita. Cukup, andalnya cukup besar. Apakah kita perlu membalas? Ya perlu. Kepada arwah pahlawan perlu kita balas, apalagi kepada kedua orang tua. Ada 2 ayat ditekankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebelum itu aku turun di Mekah. Peperangan Jabal Uhud tidak ada masalah, tapi Badar Uhud kebetulan besar menjadi masalah besar. Kenapa? Pada mati suhada-suhada yang punya ilmu, sehingga Allah menekankan turunnya Al-Muluk 30 ayat turun di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. 2 ayat ini menekankan kepada kita hendaknya berbuat baik, bertanam baik, mengajasa orang lain. Supaya apa? Supaya amal-amal kita menjadi amal yang baik, amal yang soleh di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hal ini kita mengatakan, Allah mengatakan, akulah raja. Akulah raja dan tidak ada lain di dunia ini dan akhirat. Aku berkuasa penuh dan aku mengerti di dalam hati kamu atau ciptaannya kepada kita. Ini harus kita perhatikan. Kenapa? Supaya kita tekun beribadah untuk menekan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata wa yarakum insanu wa nama innaka huwal aliyyul hakim. Diciptakannya mati untuk berlomba suatu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang lebih baik amalnya di antara kita akan dikembalikan kepada Allah. Inna dina indallahi Islam, kepada Islam. Rupanya kita sudah berlomba untuk berbuat baik, mengingat jasa para orang lain, mengingat jasa para pahlawan. Yang penting mengingat jasa kedua orang tua. Inna amaluka kafarul atik. Jangankan hartamu, emasmu, seluruhnya itu milik kedua orang tua. Tapi kadang-kadang ini menjadi masalah besar. Ketika orang tua kita rentah, tidak tahu apa-apa, bahkan terdiam di kamar sendirian, badan bau. Ini terjadi. Kalau kita tidak mengenang sejarah, padahal kita dibesarkan. Apapun perjuangan dia dari kecil kita dibanggakan. Biarlah keringatnya menyucur, tapi asal anak sekolah. Kadang-kadang kita tidak demikian. Boro-boro memikirkan orang lain, sedangkan orang tua sendiri tidak dipentingkan.
Arti kemerdekaan mengenang sejarah apa yang dibuat masa kita dahulu. Tapi hal ini kalau bisa dan bukan tidak bisa, wajib bisa membalas jasa orang tua. Wa niskur wali walidayk. Bersyukur kepada aku menciptakannya dan berbaik-baiklah kepada kedua orang tuamu yang membesarkannya. Wa'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Bapak orang tua kami tahu, toleh kanan kiri, mana yang ada orang tuanya terluntar. Tua. Apakah itu kita merasa sendirian sehingga badan berbau? Apakah tidak merasa kita ditimang kepada orang tua? Apakah kita tidak merasa dibesarkan? Itu wajibnya membalas jasa orang tua. Jangankan mengingat 17 Agustus yang sejarah para hawan banyak mempenakan kita untuk kita nikmati sekarang ini. Tapi lebih besar mengingat jasa kedua orang tua. Sekarang ini kita punya harta, kita punya sebagainya, bahkan lembung itu banyak. Sayangkah kita memberi suatu hak kita kepada orang tua? Pernahkah kita memberi infak kepada orang tua banyak 5.000? Wallahu alam bisawab. Tapi ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anta min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta surah bin ummah. Kalau kamu tahu dibesarkan oleh orang tua, aku titipkan kepada kedua orang tuamu, tapi kamu pernah tidak mengingat jasa orang tua. Mari Pak, bukakan pintu hati kita. Untuk apa? Untuk mengenang sejarah. Sejarah yang paling wajib adalah sejarah kepada orang tua kita. Karena apa? Tanpa kedua orang tua kita tidak hadir di dunia ini. Walaupun itu qadar Allah Subhanahu wa taala. Wa'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Hari ini Bapak bisa mengenal, mendapat satu pahala, ini juga berkatnya orang tua. Bapak punya mobil, punya sebagainya, ini juga berkatnya orang tua. Mari Bapak orang tua kami, jemaah Al-Kautsar, kita ketuk pribadi kita masing-masing. Mampukah setelah tadi saya ungkapkan, jangankan apa harta milik kita binti kedua orang. Mampukah kita mengatasnamakan orang tua? Masjid besar, datang dari rumah, bawa 100.000. Ini ya Allah, limpahkan atas nama kedua orang tua. Begitu. Saya biasa keras-keras saja. Karena sekarang tidak begitu, memikirkan anak kita, bukan memikirkan keberhasilan kita. Diungkapkan Allah suruh mengenal sejarah. Sepertiga Al-Quran supaya kita mengingat sejarah. Bukan pribadi kita harta yang dititipkan kepada Allah. Tidak kita syukuri. Syukur-syukur kata. Membina anak banyak. Mensekolahkan. Itu nomor 2. Lihat Al-Imran. Lihat Luqman. Secangkir susu Pak. Secangkir susu. Anaknya menangis. Diberikan kepada kedua orang tuanya dulu baru badannya. Bukan untuk pedoman dikaji diapakan nanti setiap hari. Mungkin puasa didengungkan. Maknanya ambil. Hikmahnya ambil. Kenapa Jibril kedua kali turun ke bumi ini? Mengasal doa. Setelah doa 200. Ayat Al-Baqarah 200 mengatakan. Kalau kau meminta aku di dunia, salah kata dia. Mintalah dunia akhirat. Lantas Rabbana itu turun 2 kali. Yang terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disuruh 2 kali, Pak. Tapi kita kadang-kadang salah kaprah. Sehingga harta yang kita miliki kita anggap usaha kita. Itu juga sebagai doa daripada orang tua. Kalau kita kaji kepada orang tua apapun ceritanya, lahirkan tidak mau, tapi kita wajib sujud syukur tunduk di hadapan kedua orang tua. Sekalipun dia tidak mengurus, masalah dia dosa kepada kita itu Allah. Jadi hal ini jadikan cambuk dan pemetik khutbah yang sesingkat-singkatnya ini, mudah-mudahan ini menjadi pribadi saya menambah kedosan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang berada di masjid Allah, di rumah Allah ini menjadi badan yang paling baik. Amin ya rabbal alamin. Qalu qul hajat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri waddin.
Inna nahnu nujil mauta wa naqtulu bi qadamu asrarullahu la syarika bi imamin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa jaddatina wa listadina wa liwalidayna wa lijamil muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma hawin alaina fi saqatil maut. Allahumma hawin alaina fi saqaratil maut. Allahumma hawin alaina fi saqaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni astajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis salata wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar.